gerak. Nah, kencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Adik-adik, pagi ini kita akan mengadakan penjelajahan. Tugas dan kelompok seperti yang telah kita sepakati. Laksanakan sebaik-baiknya. Git, Dev, tunggu. Jangan cepat-cepat, aku capek nih. Wah, payah kamu. Baru jalan segitu aja sudah capek. Kita istirahat dulu deh. Tuh di bawah pohon itu. Sebenarnya, aku senang perjalanan seperti ini. Ya, kita merasa lebih dekat dengan alam. Meskipun harus dibakar sinar matahari ya. Iya sih, tapi kan sinar matahari sangat bermanfaat bagi kita. Lagi pula kan sebagai sumber energi panas yang utama bagi bumi. Sok tahu kamu. Devina betul, karena matahari, bumi kita terasa hangat, tidak beku kedinginan. Aku setuju sih dengan pendapat kalian. Cuma, bagaimana ya sinar matahari bisa masuk ke bumi? Padahal di luar atmosfer, ruang hampa. Iya ya, bagaimana caranya ya? Bingung kan? Jalan lagi. Aku sudah nggak capek kok.
Panas lagi, panas lagi. Sudah tahu penggorengan panas, masih juga dipegang. Jangan ledek dong, panas beneran nih. Cepat, terendam di air garam ini, biar aku saja yang ganti. Panas bisa merambat melalui penggorengan. Panas juga bisa berjalan dari matahari ke bumi tanpa ada medium perantara. Panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi atau hantaran. Konduksi terjadi pada zat padat seperti rambatan kalor yang terjadi pada sepotong logam ini. Pada salah satu ujung logam ditempelkan lilin, sedang pada ujung yang lain diberi energi kalor. Setelah beberapa saat, lilin mulai mencair dan menetes. Hal ini menunjukkan bahwa kalor merambat melalui logam. Pada peristiwa tadi, kalor berpindah melalui logam dari A ke B, sedang partikel-partikel logam sendiri tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor semacam ini disebut konduksi atau hantaran. Jika temperatur ujung-ujung batang adalah T1 dan T2, luas penampang batang A dan panjangnya L, selama T detik, banyaknya panas yang merambat dinyatakan dengan Q, sama dengan K kali A dikali delta T dikali T dibagi L. K disebut koefisien konduksi batang tergantung jenis batang. Konduksi dimanfaatkan misalnya pada alat-alat masak, seperti panci, penggorengan, juga pada setrika. Demikian juga untuk mengangkat alat-alat masak, harus menggunakan pemegang untuk mencegah konduksi kalor sampai ke tangannya. Cara perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi atau aliran. Sebagai contoh konveksi adalah aliran panas yang terjadi dalam air yang direbus, di mana partikel-partikel medium ikut berpindah. Jika bagian B dipanaskan, air memuai dan masuk ke C, kemudian menetes ke A. Karena massa jenis yang lebih besar, air dari A mengisi bagian B yang kosong, sehingga terjadi sirkulasi terus-menerus akibat perbedaan massa jenis. Jika A luas penampang aliran fluida, delta T adalah selisih temperatur ujung-ujung fluida, H koefisien konveksi, maka selama T detik, banyaknya panas yang merambat dinyatakan dengan Q sama dengan H dikali A dikali delta T dikali T. Konveksi alamiah juga terjadi pada cerobong asap. Asap yang panas memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara di sekitarnya, sehingga asap bergerak naik. Kita dapat membuat model cerobong asap untuk mengetahui terjadinya konveksi. Udara di atas api bergerak ke atas akibat massa jenisnya yang kecil. Kekosongan udara diisi oleh asap sehingga terjadi konveksi alamiah.
Konveksi alamiah menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Pada siang hari, suhu daratan lebih tinggi daripada lautan. Karena massa jenis yang kecil, udara di daratan bergerak ke atas, dan kekosongannya diisi oleh udara dari lautan, sehingga terjadilah angin laut. Pada malam hari, suhu lautan lebih tinggi daripada daratan. Udara di lautan bergerak ke atas. Kekosongan udara di atas lautan diisi oleh udara dari darat. Terjadilah angin darat. Adanya konveksi alamiah dimanfaatkan untuk mengatur sirkulasi udara dalam rumah. Dengan memasang ventilasi-ventilasi atau membuka jendela lebar-lebar pada siang hari, suhu ruangan terasa nyaman. Jika konveksi alamiah dirasa terlalu lambat, maka manusia menggunakan alat seperti kipas angin agar konveksi terjadi lebih cepat. Konveksi yang demikian disebut konveksi paksa. Konveksi paksa juga digunakan misalnya pada alat pengering rambut atau hair dryer. Pada saat dialirkan arus listrik, elemen pemanas bekerja menghasilkan kalor. Udara panas ini dipaksa mengalir dengan cepat dengan menggunakan kipas. Sistem pendinginan pada mesin-mesin juga menggunakan konveksi paksa. Pada pendinginan dengan air, dibantu dengan pompa untuk membuat air bersirkulasi. Pada pendinginan dengan udara, udara dipaksa berkonveksi dengan bantuan kipas. Demikian juga dengan sistem pembuangan panas pada lemari pendingin, juga menggunakan prinsip konveksi paksa. Cara perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Pada cara ini, kalor berpindah dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, pada radiasi, kalor dapat berpindah walaupun tanpa medium. Dengan kata lain, kalor dapat berpindah melalui ruang hampa. Seperti halnya perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Jika T adalah suhu mutlak benda yang meradiasi panas, maka energi panas tiap satuan luas, tiap satuan waktu dinyatakan dengan W, yang besarnya sama dengan E kali tau kali T pangkat 4. Rumah kaca berfungsi untuk menjaga suhu di dalamnya tetap konstan, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal.
Sinar matahari yang terdiri dari berbagai panjang gelombang dapat dengan mudah menembus rumah kaca. Energi sinar matahari diserap oleh tanaman dan tanah yang ada di dalamnya. Tanah dan tanaman dalam rumah kaca dapat menjadi sumber energi dan memancarkan gelombang elektromagnetik berupa sinar inframerah. Namun, sinar inframerah ini tidak dapat menembus kaca dan terperangkap di dalam rumah kaca. Hal ini membuat suhu rumah kaca dapat terjaga hangat walaupun di malam hari, dan keadaan ini membuat tanaman dapat tumbuh secara optimal. Coba perhatikan atmosfer yang menyelimuti bumi kita ini. Udara atau atmosfer yang menyelimuti bumi merupakan zat bening yang menyerupai kaca dan dapat ditembus oleh sinar matahari. Sinar matahari diserap oleh bumi dan isinya sehingga menaikkan suhu bumi. Bumi dan isinya menjadi sumber panas dan memancarkan kalor dalam bentuk sinar inframerah. Namun, sinar inframerah ini tidak mampu menembus atmosfer karena terperangkap oleh gas-gas kaca seperti karbon dioksida, uap air, metanol, dan nitrooksida. Peristiwa ini disebut efek rumah kaca karena prosesnya yang menyerupai proses dalam rumah kaca. Kita dapat mengurangi terbentuknya gas-gas rumah kaca dengan menghindari pembakaran-pembakaran yang tidak terlalu diperlukan. Karena perbuatan ini akan mempertinggi kadar CO2 di atmosfer. Juga mencegah pembakaran yang tidak sempurna pada mesin-mesin kendaraan dengan cara merawat mesin-mesin tersebut secara baik dan rutin. Dan sedapat mungkin mencegah terjadinya kebakaran hutan. Bahkan jika mungkin, harus diperbanyak kegiatan penghijauan dan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Karena hutan atau pepohonan akan menjadi paru-paru dunia yang mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Sehingga, selain menghambat terjadinya efek rumah kaca, juga membuat suasana menjadi segar.